Kementerian ATR BPN melayani profesional dan terpercaya. Hai, saya Susan Dwi Nancy, peserta pelatihan calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 1 Kementerian ATR BPN tahun 2021. Pada video kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan mengenai analisa isu kontemporer. Kita mulai ya. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan bela negara berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, ialah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara berdasarkan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara meliputi 5 hal. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Poin pertama, cinta tanah air. Indikator sikap dan perilakunya yaitu 1. Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. 2. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. 3. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. 4. Memiliki jiwa patriotisme. 5. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 6. Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Implementasi dari rasa cinta tanah air yaitu 1. Menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada, baik di kantor, di rumah, dan di tempat umum. 2. Bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. 3. Menghargai dan menjalin relasi tanpa memandang sara. 4. Bijak dalam menggunakan sosial media. Dan 5. Selalu belajar dan mengembangkan serta memberikan kinerja terbaik di tempat kerja. Poin kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Indikator sikap dan perilakunya yaitu 1. Menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan profesi. 3. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Implementasi dari nilai sadar berbangsa dan bernegara yaitu 1. Ikut serta dalam pemilihan umum. 2. Disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. 3. Rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Poin ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator sikap dan perilaku dari nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara yaitu 1. Paham akan nilai-nilai Pancasila. 2. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara serta pemersatu bangsa. Implementasinya yaitu 1. Meningkatkan toleransi dalam umat beragama. 2. Menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. 3. Melakukan musyawarah mufakat dalam setiap diskusi dalam mengambil keputusan kelompok. Poin keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator sikap dan perilakunya yaitu 1. Menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Dan 2. Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan bangsa dan negara. Implementasinya yaitu 1. Menolong teman apabila membutuhkan bantuan. 2. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Misalnya mengikuti larangan mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan poin kelima, kemampuan awal bela negara. Indikator sikap dan perilakunya yaitu 1. Memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan inteligensia yang tinggi. 2. Senantiasa memelihara jiwa dan raga. 3. Berintegritas dalam membela bangsa dan negara. Implementasinya yaitu 1. Mengikuti pelatihan dan training untuk pengembangan diri. 2. Rajin berolahraga dan menjaga pola makan. Dan 3. Senantiasa bersyukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setelah kita mempelajari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara,
sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mengenai isu kontemporer. Isu kontemporer itu apa sih? Isu kontemporer ialah isu atau permasalahan yang sedang terjadi di masa sekarang atau menjadi trending topik. Sehingga dalam melakukan analisis dan mencari solusi penyelesaian harus disesuaikan dengan kondisi saat ini atau dengan kondisi sekarang. Nah, analisis isu kontemporer dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, kita harus membuat list mengenai isu-isu yang terjadi saat ini. Kemudian kita menentukan isu prioritas. Dan ketiga, kita melakukan analisis dan mencari alternatif penyelesaian atas isu prioritas tersebut. Ada beragam macam cara, teknik maupun teori dalam menganalisis sebuah isu permasalahan. Di sini saya ingin membahas secara singkat mengenai 5 macam teori. Yang pertama, teori tapisan. Dalam teori tapisan, isu permasalahan dianalisis berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahannya. Yang kedua, teori APKL. Dalam teori ini, isu permasalahan akan dianalisis berdasarkan 4 poin, yaitu mengenai aktual, problematik, halayak, dan kelayakan. Apakah isu tersebut sedang hangat dibicarakan, menarik dan bersifat mendesak, menyangkut hajat hidup banyak orang, dan pantas serta realistis untuk dibahas. Kemudian yang ketiga, teori USG. Di sini, isu permasalahan dianalisis berdasarkan urgensinya, tingkat keseriusan ataupun kegawatan dari isu tersebut, serta perkembangannya. Yang keempat, teori SWOT. Di sini, isu permasalahan ditinjau dalam 4 hal, yaitu yang pertama strengths, kelebihan, weakness, kelemahannya, opportunities, peluang, dan threats, ancaman yang dapat diberikan. Dan yang terakhir, teori analisis fishbone atau teori analisis tulang ikan, di mana dalam teori ini isu permasalahan akan dijabarkan mengenai sebab akibat terjadinya isu tersebut. Demikian penjelasan mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan analisis isu kontemporer yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.